Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Handayani dari kelas 3B, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, yang hari ini akan menyampaikan materi tentang permasalahan generasi muda dalam keluarga dan solusi mengatasinya. Selamat menyimak. Permasalahan generasi muda dalam keluarga dan solusi mengatasinya. Nah, apa sih pemuda itu? Pemuda itu adalah seseorang yang secara fisik mengalami perkembangan secara fisik maupun secara emosional. Sehingga pemuda ialah sumber daya manusia jangka panjang sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi saat ini. Nah, menurut WHO, World Health Organization menyatakan bahwa seseorang yang dikatakan muda adalah bagi mereka yang berusia dari 10 sampai 24 tahun. Sedangkan usia 10-19 tahun disebut dengan remaja sementara. Nah, di usia remaja seseorang biasanya memiliki masalah masing-masing. Walaupun tidak dialami oleh semua remaja, salah satu masalah mereka adalah dengan orang tua. Pernahkah kamu merasa orang tuamu tidak memahamimu? Atau kamu merasa apa saja yang kamu lakukan salah di mata mereka? Sebenarnya apa yang terjadi dengan kamu dan orang tuamu? Mengapa hubungan kalian tak sebaik dulu ketika kalian masih anak-anak? Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang peran remaja sebagai anak dalam keluarga. Nah, peran remaja sebagai anak dalam keluarga ini yang pertama adalah masih membutuhkan orang tua. Seperti halnya masa kanak-kanak, para remaja masih membutuhkan orang tuanya. Masih tergantung kepadanya, masih dipengaruhi oleh orang tuanya. Akan tetapi remaja mulai memiliki pandangan sendiri bahwa dia memiliki dirinya sendiri, di mana remaja mulai banyak menyukai kegiatan di luar rumah dan memasuki dunia yang lebih luas. Mereka merasa dapat mengarahkan dirinya sendiri. Dan yang kedua ada perjuangan untuk emansipasi atau permainan hak. Perjuangan untuk emansipasi permainan hak untuk mencapai status orang dewasa, para remaja harus mengurangi ketergantungannya terhadap orang tua. Mereka harus mempersiapkan untuk menerima dan menjalankan peran orang dewasa. Nah, yang ketiga, ada kedudukan sebagai orang dewasa. Apabila semuanya berjalan dengan baik, mereka akan menempatkan kedudukannya di antara orang dewasa yang sebaya. Sampai-sampai pada tahap ini pengaruh orang dewasa belum hilang. Banyak remaja di usia belasan tahun yang memberontak terhadap pandangan dan sikap-sikap orang dewasa. Namun pada usia 20 tahun, pandangan serta sikap tadi sebagai sesuatu yang benar menurutnya. Nah, lalu apa saja interaksi orang tua dan anak remaja? Nah, interaksi orang tua dan anak remajanya terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama adalah aspek objektif. Nah, aspek objektif adalah keadaan nyata dan peristiwa yang terjadi pada saat interaksi antara anak dan orang tua berlangsung. Dan yang kedua adalah aspek subjektif. Aspek subjektif adalah keadaan nyata yang dipersepsi remaja pada saat interaksi dengan orang tua berlangsung. Nah, tidak jarang remaja cenderung menggunakan aspek subjektif ketika berinteraksi dengan orang tuanya. Misalnya, orang tua yang bertindak agak keras terhadap anak remajanya karena mereka merasa khawatir dan cemas terhadap anak remajanya. Ternyata justru malah dipersepsikan oleh remaja sebagai memarahinya, padahal sesungguhnya orang tua tersebut bermaksud untuk melindunginya. Nah, lalu apa saja solusi hubungan remaja dengan orang tua? Nah, aspek yang perlu diperhatikan dalam membina hubungan yang baik dengan keluarga, terutama orang tua, sehubung dengan peran remaja sebagai anak dalam keluarga itu yang pertama adalah saling menghargai. Nah, adanya sikap saling menghargai dan menghormati hak dan kewajiban antar anggota keluarga, baik itu anak terhadap orang tua maupun orang tua terhadap anak. Dan yang kedua adalah musyawarah. Keterlibatan remaja sebagai anak dalam membicarakan dan memecahkan masalah yang dihadapi dengan keluarga. Yang ketiga, adanya toleransi. Nah, adanya toleransi anak terhadap orang tua maupun orang tua terhadap anak dapat perbedaan pendapat. Dan yang keempat, ada memberi penjelasan. Antara anak dan orang tua harus memiliki kemampuan untuk memberikan alasan yang masuk akal terhadap suatu perbuatan atau keputusan yang diambil. Dan yang kelima, adanya keterbukaan dan komunikasi. Nah, adanya keterbukaan dan komunikasi yang baik antara anak dan orang tua sehingga orang tua memiliki kepercayaan penuh terhadap apa yang dilakukan anak di luar
sepengetahuan mereka, dan anak pun memiliki seseorang yang tepat untuk berdiskusi dan mencari solusi permasalahan mereka. Dan yang keenam, ada memberi perasaan aman. Orang tua memberikan perasaan aman dan bebas kepada anak untuk mengadakan eksplorasi dalam rangka mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Sedangkan anak harus memiliki tanggung jawab untuk mempergunakan kebebasan tersebut. Yang terakhir, adanya saling menyayangi. Masing-masing anggota keluarga harus memiliki perasaan saling menyayangi, menciptakan keakraban, dan meluangkan waktu untuk bersama keluarga. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.